yang lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakinin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan ayatnya mau diselesaikan atau enggak? Hah? Selesai ya? Saya kebagian 2 menit sudah selesai. Cukup ya Bu? Masih? Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para guru, para alimul ulama wal ju'ama, para habaib, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru-guru kita yang mulia hari ini, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan. Guru kita Kiai Haji Abi Muhammad beliau insyaallah sehat selalu. Amin. Kalau disebut Abi itu bapak, artinya bapak. Muhammad itu artinya bapaknya Muhammad. Maaf Bu, kalau lagi ibu kadang kita tahu. Saya bukan apa namanya pelawak. Sekarang ibu kalau ditanya undang Ustaz siapa? Dia yang pertama ganteng, yang kedua cakep, yang ketiga gagah kayak beliau, kayak Popeye. Yang ketiga lucu. Kata ibu ini itu Ustaznya lucu nggak? Pesan sama ketua DKM. Kita boleh tuh undang siapa Ustaz yang lucu. Kalau Ustaz undang Ustaz kalau lucu, undang aja pelawak. Kebetulan sekarang pelawak jadi penceramah. Saya diambil sama mereka. Penceramah nggak bisa jadi pelawak. Baru saja saya kenal dengan pelawak-pelawak. Baru mau masuk TV lagi, cuma nggak muat. Sekali masuk TV kesetrum. Masuk tamu. Saya pikir masuk TV begitu. Lihat si kamera dulu. Alhamdulillah Bu, mana tukang kamera saya? Mati ya. Alhamdulillah. Insyaallah Bu, beliau sehat selalu. Amin. Berkah dunia akhirat. Rezekinya banyak. Berlimpah. Istrinya soleha, anak-anak soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Asal istrinya nggak boleh nambah. Kalaupun mau nambah nggak apa-apa, asal mampu memberi nafkah. Kalau nggak bisa juga jangan dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mulia, Ketua LPNU ya, Nahdlatul Ulama, beliau sebagai Ketua Tanfidiyah NU Kecamatan Sukaraja, Kiai Haji Murtada, Masya Allah, sehat panjang umur Kiai. Amin.
aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RW tadi, Masya Allah RW sehat, panjang umur, amanah, bisa aman di sini Insya Allah. Segenap jajarannya RT-RT yang hadir yang saya hormati dan mohon maaf tidak sebutkan nama satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua para guru yang lain, asatidz yang lain, mohon maaf kalau tidak tersebutkan namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua. Wabil khusus abangda saya, guru saya, Ustadz Kiai saya, Al-Mukarram Al-Muhtaramun Kiai Haji Baca Siddiq SHMH SIP SI, wah banyak beliau. Ya, terakhir apa Pak? MCK. Terakhir MCK. Saking banyaknya, kebetulan masuk MCK. Ya, Bu, MCK mandi cuci kakus. Bu, ketika bicara MCK, Ibu jangan berpikir, aduh teman, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, semuanya butuh MCK, betul nggak? Ada orang di sini nggak butuh MCK? Saya pernah butuh MCK. Saya setahun itu nahan itu, mati dia. Betul nggak? Ada orang nggak bisa kentut, mama kentut, tahu kentut? Apa itu? Buang angin, nggak bisa buang angin 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan. Itu operasi. Kira-kira mahal atau murah di operasi? Berarti hari ini kita semua, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak-bapak dan anak-anak semua, kita adalah orang-orang yang amat sangat bersyukur di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa harus bersyukur? Yang pertama, masih dikasih nafas hari ini. Coba hari ini Bapak Ibu anak-anak sekalian gak bernapas, tahan napas 1 jam, kuat ya? Tahan napas 1 jam ya? Enak gak kalau bernapas? Gak enak. Masih bernapas artinya apa? Allah berikan di sisa-sisa umur ini, Allah berikan umur kepada kita hari ini, Allah masukkan kita semuanya dalam bulan yang amat sangat diberkahi. Bulan apa? Bulan Rajab. Di dalamnya penuh keberkahan, di dalamnya penuh dengan sebuah sejarah yang luar biasa yang menentukan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Inilah bulan Rajab yang istimewa. Alhamdulillah kita diberikan sehat, kita diberikan kuat, kita diberikan selamat, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan untuk apa? Untuk ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu. Tadi setelah maghrib, setelah isya, kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, betul? Setelah itu zikir, sholawat. Artinya apa? Allah dipilih, Allah memilih kita, kita dipilih oleh Allah Subhanahu. Senang nggak kita dipilih sama Allah? Jangankan Allah yang memilih kita, yang maha kasih dan sayang, yang maha mencintai, kita dipilih sama kasih saja, senang nggak? Senang nggak? Nggak senang dipilih kasih kita? Ya, ada yang cinta sama kita, kita cinta sama dia, bahagia, betul nggak? Betul nggak? Kalau ibu lagi falling in love, maaf, dulu ketika falling in love, jangankan ketemu, lewat rumahnya aja. Bener nggak? Gak boleh senyum, belum ngalami. Artinya apa? Ada cinta, ada rasa yang begitu besar, kecintaannya, harapannya. Inilah begitu rasa cinta yang kemudian tumbuh dalam diri kita. Kita dipilih oleh sesama kita saja begitu bahagia, senang kasih. Apalagi Allah memilih kita. Maka malam hari ini kita besarkan Allah, kita sucikan Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu.
Maha suci, segala puji, tiada Tuhan, tiada daya hanya dari Allah. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah yang hari ini mempertemukan kita, Allah yang mengumpulkan kita. Bahkan saya tidak pernah mimpi, saya nggak pernah punya cita-cita mau ketemu ibu-ibu di kampung kami ini. Warna saya nggak pernah mimpi, nggak pernah. Nggak punya planning juga. Oh nanti bulan sekian, tanggal sekian saya jadwal sini, nggak ada. Dan saya nggak punya jadwal, nggak punya. Saya nggak punya planning hidup saya, nggak punya tujuan hidup saya. Nah, jalan aja di dunia ini. Kecuali tujuan kita hanya Allah Subhanahu. Kesini digeret sama beliau, Bang. Ini abang sama saya, padahal lebih tuan beliau. Jadi kalau ketemu bang, dia abang. Oh ini bukan abang Basto ya. Jadi panggil ke sini. Saya tadi baru selesai dari Kuningan, habis Kuningan ke Universitas Mustofa dengan sahabat-sahabat artis, salah satunya Berbi Kumalasa. Beliau dari Berbi Kumalasa sama Sandi Tumewa. Sana ada beberapa artis. Mau apa? Biasa. Kita mau jadi artis biasa gitu. Artis biasa maksudnya itu, bukan artis yang luar biasa. Karena cukup kita dikenal dengan Allah saja, cukup dikenal dengan malaikat Allah saja. Kalaupun dikenal dengan manusia, itu bagian daripada kehendak Allah. Tujuan kita apapun dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali tujuan selain daripada Allah Subhanahu. Cukuplah dalam hati kita, cukuplah di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati kita tidak ada selain daripada Allah Subhanahu. Nur Muhammad, cahaya kekasih Allah, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyinari alam ini, yang menjadikan alam ini ada karena nurnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Kalaulah bukan karena baginda Rasulullah, kalaulah bukan karena nurnya kekasih Allah, kalaulah bukan Allah ciptakan yang namanya Nabi Muhammad, tidak akan mungkin alam ini hadir, tidak akan mungkin alam ini tercipta, tidak akan mungkin malam hari ini kita bersua, bertemu, bertatap muka karena nurnya, karena baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Maka tidak akan pernah kita lewatkan hari-hari kita untuk apa? Bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Ayo kita bersalawat, bersalawat. Mau salawat apa? Apa mau diikutin ini? Atau salawat yang sah? Mau salawat sahdu apa salawat yang diikutin ini? Ayo pilih ini. Yang sahdu? Oke, kalau yang sahdu nanti dulu. Saya namakan salawat ini adalah salawat kekasih Allah. Ya, salawat kekasih. Dalam membaca salawat anak-anak ini sudah sampai jam berapa? 11. Masih lama sampai jam 4 pagi, betul? Betul nggak? Masih lama sampai jam 4. Salawat sama-sama ya.
Dengarkan dulu, saya membaca dulu semua. Wahai kekasih Allah mulia, sempurna dan agunglah hatinya, lembut tutur kata berindah, betapa ikhlas perjuangannya. Ya Nabi, ya Nabi. Ada lengkapnya, mau dengar, mau ada musiknya, mau buka channel YouTube, di situ buka Syahdu TV. Tapi Syahdu TV-nya jangan pakai Y. Kalau pakai Y, Syahdu TV berarti keluarnya dan bukan. Jadi pakai apa? Pakai H, Syahdu TV. Itu insya Allah tadi yang disampaikan. Alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk syuting di Mesir. Yang saya pernah juga nengok itu yang namanya Fir'aun. Benar, Fir'aun saya tengok. Supaya apa? Supaya kita tahu seberapa hebatnya itu Fir'aun yang mengatakan dirinya Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Ternyata ketika saya datang ke sana, lu hanya debuai. Udah dibalut, dimumiin, ditanya aja nggak bisa ngomong. Dulu hebat, ada anak kecil direbus, ada perempuan yang lahir dikubur, dibunuh, yang tidak ikut sama dia dihabisin. Ketika saya datang, nggak berani sama saya. Lu kenapa? Cicing mau emang nggak cukup baik. Ngerti itu? Ngomong benar itu orang dijampang ya. Orang Jampang begitu. Ternyata sehebat apapun dia, yang namanya makhluk tetap adalah makhluk yang harus tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu. Tidak ada apa-apa. Kita mau jadi rakyat tetap beriman bertakwa kepada Allah. Kita menjadi pejabat apalagi tanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban di atas apa yang dipimpinnya. Besar tanggung jawabnya. Harus taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kita sudah di atas, kita menjadi orang kaya, kita punya segala-galanya, seolah-olah alam ini miliknya. Akhirnya apa? Tidak kenal dengan kiri kanan tetangganya. Itulah kesombongan yang kemudian Allah sangat murka. Kepada siapa? Kepada yang namanya syaitanir rajim. Iblis. Itu hanya satu dosanya, kesombongan di hadapan Allah. Ketika dipinta untuk bersujud, baik qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Cuma enggak mau menghormati saja. Kenapa enggak mau menghormati? Kata si setan, kata si iblis saat itu, ana khairum min, aku lebih baik daripada dirinya.
Hah? Sini setannya nih. Daripada sendu begini, nggak enak. Coba orang Sunda mah setan bungkul kan? Ada orang Sunda. Bu, masih apa udah? Sampai subuh siap? Iya, ibu kuat saya lemas. Demi kali, demi. Padahal belum cerita Isra Mi'raj dulu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, diulang lagi, udah selesai ya. Bu, sampai mana tadi? Setan. Setan. Aduh, kalau anak senang kalau lihat setan. Apalagi setan apa, Bu? Setan yang ada dalam handphone. Betul nggak? Dari pagi sampai pagi mana punya handphone. Bu, jangan senang kalau anak itu mau keluar dari kamar. Oh, anak saya mau main. Kenapa? Dia sholat ngaji juga tahunya apa? Main game. Sekarang anak-anak kita tuh pantau temennya tuh dibuka itu yang namanya handphone, keluar berbagai macam aneka ragam hidangan-hidangan yang indah. Dan belum tentu paham keindahan itu untuk mereka yang kecil-kecil. Yang paham adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dewasa. Tapi itu kan menjadikan dosa, bahkan menjadikan kita malapetaka. Na'udzubillah subhanahu. Setan aja ya. Bu, kenapa setan dikeluarin dari surga? Kenapa setan dikutuk oleh Allah? Karena kesombongan. Ini manusia nggak sombong, udah sombong, apalagi udah nggak mau taat sama Allah, nggak beriman sama Allah, nggak mau berbuat kebaikan. Oh, ini mau berlapis-lapis dosanya, betul. Tapi karena kita adalah umatnya, baginda dan besar kita Nabi Muhammad, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah sampaikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Ketika apa? Ketika tubu ilallah taubatan nasuha. Ketika taubat kembali kepada Allah. Taubat artinya apa? Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah akan ampuni dosa kita. Kalau kita bertaubat, insya Allah kita diampuni dosa kita semuanya. Malam ini karena waktunya sempit sedikit, waktunya 2 menit, udah ngambil hampir 20 menit. Ada 4 hal kalaupun ini bisa saya sampaikan semuanya. Tapi kalau kata abang saya cukup aja 2 biar diundang lagi. Saya mau dihabisin. Kalau sampai pagi juga saya siap pulang. 4 hal yang bisa kita ambil di bulan Rajab. Yang pertama, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang istimewa, doa yang kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, makna berkah siapa yang tahu? Makna berkah siapa yang tahu? Makna berkah siapa yang tahu? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Yang namanya berkah sedikit cukup, banyak apalagi. Mendingan kita jadi orang kaya yang tidak sombong daripada orang miskin yang sombong, betul? Udah miskin sombong, hitam pula hidup lagi. Itu lebih baik lebih daripada Fir'aun. Mendingan kaya, banyak duit, berbagi terus, gak sombong, alhamdulillah. Jangan dibalik hidup ini. Ini mah daripada orang kaya sombong, mendingan saya miskin. Jangan. Balik sekarang. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Apa yang kemudian diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah, yaitu doa tadi yang dibacakan oleh guru kita. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Ini bukan sekedar doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, tetapi sebuah semangat, sebuah nilai pelajaran yang sangat luar biasa. Apa artinya? Dek, Nabi kita siapa namanya? Muhammad bin Abu Thalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib Siti Amin ya. Rasulullah itu dijamin masuk surga, dijamin sucinya, dijamin tidak melakukan dosa. Tetapi kemudian Rasulullah tetap ketika bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan, dan hasilkan seluruh hajat dan maksud-maksud kami. Rasulullah saja yang maksum, yang dipilih oleh Allah, yang sudah dijamin oleh Allah, tetap berdoa, tetap mempersiapkan dirinya. 2 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, Rasulullah telah mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk dirinya menjadi suci, untuk dirinya tetap terjaga kesuciannya. Padahal baginda Rasulullah dijamin kesuciannya. Pertanyaannya, kita ada yang jamin nggak? Pak RW mana Pak RW? Ada. Pak RW dijamin nggak kesucian di masyarakat sini? Nggak berani. Nggak ada yang dijamin, dan nggak ada yang dipastikan dijamin bahwa di sini tidak punya dosa. Kenapa tidak mau berdoa ketika masuk di dalam bulan Rajab ini? Malas berdoa, malas ibadah. Ada yang namanya sholat Rajab, ada yang namanya puasa Rajab, dan banyak sekali sholat ibadah sunnah yang lain yang harus dilakukan bulan Rajab. Terlebih sholat lima 2 bulan ini sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah mempersiapkan diri. Insya Allah dengan kita persiapkan diri, Bu, Pak, ini dapat hadiah. Tahu hadiah? Apa hadiahnya di bulan Ramadan? Orang yang mampu mensucikan dirinya, orang yang mampu saat ini memperbaiki amal ibadahnya. Sebelum kedatangan bulan suci Ramadan nanti akan ada namanya hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya malam kemuliaan. 1 malam nanti Allah jadikan 1000 bulan. Siapa yang dapat? Dia orang yang mempersiapkan dari bulan ini. Maka jangan heran kalau masuk bulan suci Ramadan, ya, awal-awal banyak nih, penuh nih masjid, betul nggak? Masjid mengecil. Minggu pertama sudah mulai membesar, minggu kedua apalagi, minggu keempat makin maju itu jamaahnya, maju safnya ke depan. Yang banyak di mana? Di pasar, di tempat mall, betul nggak? Zakatnya bukan zakat mal, tapi zakat mall. Betul nggak? Kenapa? Karena tidak paham. Kalau paham, Bu, itu di bulan Ramadan berhenti aktivitas, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu. Karena kita nggak paham. Tadi kita cintanya kurang, saya pun sama, Bu. Gimana saya mau sebulan berhenti, yang utang banyak. Ya, saya mau sebenarnya kalau bulan Ramadan diam aja di rumah. Dari sekarang udah ada tuh masjid ini, tempat ini. Jadi kalau nggak dihadiri kan wajib, ya, betul nggak? Kita mengambil utang wajib ya. Alhamdulillah. Bu, kayaknya udah lemas. Kalau udah lemas saya tutup aja deh. Baru 1. Oke, singkat. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah kita persiapkan diri dengan doa tadi. Yang kedua ini dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saya nggak usah ceritain Isra Mi'raj, ceritain sama beliau. Bagaimana Isra Mi'raj tadi, subhanallah di asra bi amrillah minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu wasirul basir. Udah dijelasin, Kiai? Udah belum? Udah dijelasin belum sama Kiai?
Udah, kalau sudah selesai, nggak usah diterusin saya. Iya, nggak usah pengulangan, yang penting diamal. Ini maulid bertahun-tahun, ini Isra Mi'raj bertahun-tahun, artis alam aja bingung. Kenapa? Karena kita bukan diamalkan, pengulangan saja. Kalau bahasa orang kantor itu apa tuh? Seremonial doang. Tahu seremonial orang sini itu apa seremonial? Ya begitu aja lah. Ya, coba lihat Isra Mi'raj itu diperjalankan oleh Allah baginda Rasulullah pada siang hari atau malam hari? Malam hari. Kenapa malam hari? Karena malam itu banyak keberkahan daripada Allah Subhanahu. Namanya Isra Mi'raj. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kalau laki-laki malam namanya Lailatul Rajul. Kalau wanita malam kupu-kupu. Emang ada kupu-kupu wanita malam itu Lailatul Malam. Iya, wanita malam. Maka orang yang mencari malam itu banyak berkahnya. Maka keluarlah wanita-wanita itu malam hari karena banyak berkahnya. Apa tersenyum? Betul. Kita berpikir positif saja. Dia mencari untuk keluarganya, mencari kehidupan buat apa? Anak-anaknya yang tidak sekolah, yang mungkin anak yatim. Bu, jangan salah. Wanita-wanita malam itu ada yang memelihara anak yatim. Saya malu. Oh, tahu Pak Ustaz? Ya, saya tanya. Betul, Bu. Saya dakwah itu bukan hanya di masjid, Bu. Saya dakwah di klub malam dakwah. Ya, dakwahin. Tanya kebutuhannya apa. Kalau kita bisa memberikan kebutuhan, kasih kebutuhan yang banyak, Pak. Mau menyelamatkan orang-orang itu jangan hanya sekedar mohon maaf, ngomong doang. Caranya apa? Nikahi. Kan diberikan kebutuhan yang cukup. Artinya apa, Bu? Artinya dalam kehidupan ini jangan melihat seseorang itu dari tampilannya. Jangan melihat seseorang itu mohon maaf sering kita terpujar. Ini mah masuk neraka deh. Emang tahu? Emang lu panitia hari akhirat? Neraka aja. Ya, kecuali dia malaikat. Oh, ini masuk neraka. Kata malaikat Ridwan ini masuk surga. Untung saya namanya Ridwan. Mau masuk surga? Deketinlah Ustaz Ridwan. Bentuknya sembuh, biar gak ngantuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tadi apa? Adalah pelajaran terpenting dalam kehidupan kita, bahwa Isra Mi'raj itu yang pertama adalah buah dari sebuah kesabaran, buah dari sebuah penderitaan, buah dari sebuah yang namanya kesusahan. Bahkan apa? Kesedihan yang luar biasa. Loh, kok kenapa ada sebuah Isra Mi'raj? Inilah latar belakangnya. Latar belakangnya saat itu ada yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Baginda Rasulullah di tahun itu sedih. Sedihnya luar biasa. Kenapa sedihnya luar biasa? Karena ditinggalkan orang-orang yang dikasih dan terkasihnya dan yang mengasihinya, yang mencintainya. Siapa? Yang pertama adalah istri tercintanya beliau. 28 tahun beliau mendampingi dalam kehidupan baginda Rasulullah. Siapa? Sayyidatul Khadijah al-Kubra. Siap. Ini istri pertama baginda Rasul, siapa namanya? Sayyidatul Khadijah. Siti Khadijah wafat. Di mana saat itu masih membutuhkan yang namanya support, membutuhkan yang namanya hubungan. Khadijah adalah istri pertama baginda Rasulullah dan wanita pertama yang masuk Islam di kalangan saat itu para pengusaha. Karena Siti Khadijah adalah pengusaha. Kalau sekarang apa ya? Pengusaha wanita. Pengusaha karir lah mungkin. Atau pengusaha lebih dekat karena boleh berdagang di mana-mana. Seluruh harta kekayaannya Siti Khadijah diserahkan kepada baginda Rasulullah untuk apa? Untuk perjuangannya daripada Rasulullah. Maka kalau Bapak
pengen ngikutin sunnah Rasul, nikahin janda-janda. Yang belum nikah, yang udah nikah jangan macam-macam. Bukan kuat. Dek, mau ngikutin sunnah Rasul. Nanti kalau semua nikah cari janda, tapi janda kaya. Supaya apa? Bisa mensupport untuk dakwah. Boleh. Kalau mau sekarang, sunnah Rasul nikah berapa? Nikah 2-3. Rasulullah 28 tahun monogami, tidak poligami. Betul nggak, Bu? Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu pengen nikah lagi, baru nikah pertama, itu tidak sunnah. Dan memang sunnah Rasulullah itu bukan hanya nikah 1, 2, 3, tidak. Itu namanya mubah, boleh, bukan sunnah. Salah ketika orang mengatakan nikah 2, 3 itu sunnah, bukan, mubah. Kalau mau sunnah Rasulullah nikahin yang pertama siapa? Jangan. Setelah itu kalau udah meninggal baru nikah lagi. Ini masih ada istri pertama menikah lagi, nggak sunnah. Itu doyan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan istri tercintanya. Sedih nggak kalau ibu ditinggalkan suami yang sudah menikah? Misalkan ditinggalkan suami, sedih. Suami begitu cinta, begitu sayang. Saya tanya Bapak, Pak, kalau istri meninggal sedih nggak? Sedihnya cuma sehari. Yang tadi itu kata beliau, pas sudah meninggal, lirik janda lagi. Makanya cintailah baginda Rasulullah sepenuhnya, cintailah Allah dan taat kepada suami. Kenapa harus taat? Ingat, istri surganya berada di suami. Ridhonya Allah berada dalam ridhonya suami. Istri taat. Cukup istri kalau mau masuk surga itu taat sama suami. Ma, saya mau nikah lagi. Ya. Taat. Tapi kan emang masuk surga gampang? Enggak. Enak aja masuk surga gampang. Emang Ustaz belum? Justru itu belum, saya nggak tahu. Cuman kisi-kisi daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah dikasih. Ada yang masuk surga karena sedekahnya, ada yang masuk surga karena sholatnya, ada yang masuk surga karena puasanya dan segala macamnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ditinggalkan apa? Pamannya. Jadi sedih, berat, apalagi susah, sangat sedih luar biasa. Itulah baginda Rasulullah tahun itu. Maka kemudian diberikan apa? Diberikan yang namanya hiburan, diberikan namanya apalagi hadiah apa? Isra Mi'raj. Saya nggak cerita semua. Isra Mi'raj hasilnya apa dari Isra Mi'raj? Sudah tahu semua. Dek, dari Isra Mi'raj hasilnya apa? Salat 5 waktu. Dari Isra Mi'raj hasilnya apa? Salat. Oke. Berarti salat adalah sebuah kunci dari seluruh solusi-solusi yang ada di dunia. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia di alam ini adalah salat. Terakhir, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu, salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat. Maka jaga salat. Hafizu 'alas salati was-shalatil wusta. Sudah pada ngantuk. Terakhir